Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, mari kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anakku, materi kita pada pagi hari ini adalah KD 3.18 tentang mengevaluasi tata cara perawatan jenazah. Namun sebelumnya saya mengingatkan kepada anak-anakku, kita tetap mentaati protokol kesehatan dengan senantiasa mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas yang tidak atau kurang bermanfaat di luar rumah untuk mencegah meluasnya COVID-19. Anak-anakku, tata cara perawatan jenazah ini sangat penting sekali dan itu merupakan ajaran agama Islam bagaimana menghormati manusia. Jadi walaupun sudah meninggal dunia masih harus tetap dirawat dengan baik dan dijaga dengan baik. Namun sebelum sampai kepada perawatan, kita awali bagaimana tuntunan ajaran Islam ketika seseorang itu sedang sakit yang mendekati sakaratul maut atau kematian. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah menyabarkan orang yang sakit agar dia menerima kenyataan itu sebagai bagian dari takdir dan cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga memberikan dorongan agar tetap tabah menjalani penyakit yang dideritanya, karena itu merupakan bagian dari ibadah dan juga berfungsi sebagai penghapus dosa masa lampau. Yang kedua, jangan membayangkan sesuatu yang menakutkan kepada orang yang sedang sakit. Namun sebaliknya, upayakan untuk membangkitkan semangat, rasa optimis dan kepasrahan atau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tuntunan dari Rasulullah SAW yang berupa doa terhadap orang yang sakit, yaitu Allahumma ahyini ma kanati hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Artinya, ya Allah, perpanjanglah hidupku jika itu lebih baik bagiku, dan ambillah aku jika itu lebih baik juga bagiku. Yang keempat, orang yang sudah dalam keadaan sakaratul maut, anggota keluarga atau orang yang dekat agar menuntun untuk membaca jika masih bisa, atau mengikuti dalam hati jika sudah tidak bisa mengucapkan, yaitu lafaz tahlil yang berbunyi La ilaha illallah, tiada Tuhan yang pantas disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu agar berulang-ulang.
Kemudian tuntunan ajaran Islam ketika seseorang itu baru saja meninggal dunia, yang pertama, pejamkanlah matanya dan mohonkanlah ampun kepada Allah SWT atas segala dosanya. Yang kedua, merapatkan kedua kakinya dan kedua tangannya dilipat menyerupai lipatan tangan orang yang sedang sholat. Yang ketiga, tutuplah seluruh badannya dengan kain sebagai penghormatan dan agar tidak kelihatan auratnya. Yang keempat, ditempatkan di tempat yang aman dari jangkauan binatang. Yang kelima, memberikan wewangian atau bahan-bahan lain yang bisa mencegah bau busuk dari si mayat. Dan yang keenam, bagi keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya tidak dilarang mencium si mayat. Anak-anakku, kita sampai kepada kewajiban umat Islam terhadap jenazah, di mana penyelenggaraannya hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Yaitu kewajiban yang manakala ada sebagian umat Islam yang sudah melaksanakan atau menyelenggarakan, maka yang lain terlepas dari dosa. Namun jika tidak ada yang melaksanakan atau menyelenggarakan, maka semuanya berdosa. Adapun kewajiban umat Islam terhadap jenazah itu ada 4. Yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga menyolatkan, dan yang keempat menguburkan. Mari kita mulai yang pertama, yaitu memandikan jenazah. Yang pertama, syarat-syarat wajib memandikan jenazah. Di antaranya, jenazah itu orang Islam, apapun alirannya, apapun mazhabnya, apa saja rasnya, suku dan profesinya. Itu jika dia orang Islam, wajib untuk dimandikan. Kemudian didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian atau sedikit. Kemudian jenazah itu bukan mati syahid, karena yang mati syahid tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Kemudian jenazahnya mati tidak dalam keadaan ihram. Orang yang meninggal masih dalam keadaan ihram, baik ihram haji maupun ihram umrah, tidak dimandikan. Kemudian yang kedua, yang berhak memandikan jenazah, yang pertama adalah apabila jenazah itu laki-laki, yang memandikannya hendaklah laki-laki pula. Dan jika jenazah itu perempuan, itu juga perempuan juga yang memandikan. Kalau jenazahnya itu laki-laki, perempuan tidak boleh memandikan kecuali istri dan atau mahramnya. Kalau jenazah itu perempuan, itu laki-laki tidak boleh memandikan kecuali suami atau mahramnya. Apabila jenazah itu seorang istri, sementara suami dan mahramnya ada semua, maka suami lebih berhak untuk memandikan istrinya. Apabila jenazah itu seorang suami, sementara istri dan mahramnya ada semua, istri lebih berhak untuk memandikan jenazah suaminya. Dan apabila jenazahnya anak-anak, boleh bukan mahramnya. Yang lebih baik adalah keluarga terdekat yang memandikan. Kemudian tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah ditempatkan pada tempat yang tertutup dan terlindung dari panas, hujan mungkin, dan juga pandangan orang banyak. Ini di masyarakat sudah banyak sekali dibuatkan pembatas, ya, pembatas untuk menutupi jenazah ketika memandikan. Yang kedua, jenazah ditempatkan pada tempat yang lebih tinggi.
Nah, itu biasanya dengan meja, ada meja khusus untuk memandikan jenazah di desa itu, atau sudah dibuatkan tempat khusus juga untuk memandikan jenazah, atau apa saja yang mungkin kalau itu semua tidak ada, yang penting tempatnya lebih tinggi. Yang ketiga, ketika dimandikan jenazah sebaiknya dipakaikan kain basahan. Sebaiknya sarung agar tidak mudah auratnya terbuka. Yang keempat, bersihkan setiap kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah. Yang kelima, jenazah agak didudukkan dan agak ditekan perutnya agar kotoran yang ada di dalam perut keluar dan dibersihkan dengan sarung tangan. Yang keenam, bersihkan kotoran yang ada pada kuku, mungkin kuku jari tangan, kuku jari kaki, dan juga mulut serta giginya. Yang ketujuh, siramkan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan merata. Yang kedelapan, setelah disiram, gosoklah dengan sabun seluruh anggota tubuh. Dan sebaiknya didahulukan anggota yang kanan. Sebaiknya juga diulang 3 atau 5 kali. Siraman terakhir hendaklah air dicampur dengan kapur barus atau benda lain yang baunya harum. Hal ini diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ummu Atiyyatil Ansariyah radhiyallahu anha qalat dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khina tuwfiyat ibnatahu faqala igsilnaha salasan aw khamsan aw aktsara min dhalika in ra'aitunna dhalika bima'in wa sidrin waj'alna fil akhirati kafuran aw say'an min kafurin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya dari Ummi Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah masuk kepada kami ketika putri beliau meninggal dunia. Lantas beliau bersabda, mandikanlah ia dengan 3 kali siraman, atau 5 kali, atau lebih. Kalau kamu pandang lebih baik dicampur dengan air bidara, maka lakukanlah. Basuhlah yang terakhir dengan dicampur kapur barus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kesembilan, setelah selesai, kemudian rambutnya dirapikan dan diwudukan seperti wudhu biasa dan dikeringkan dengan handuk. Anak-anakku, itu tadi tata cara untuk memandikan jenazah, dan itu semua juga salah satu bentuk dari penghormatan kepada manusia. Jadi walaupun sudah meninggal dunia, dia tetap dimandikan dengan dibuang segala kotoran yang melekat pada dirinya dan diberi harum-haruman. Jadi dibersihkan sebersih mungkin, termasuk setelah dimandikan juga diwudukan sebagaimana wudhu biasa ketika mau sholat. Baik anak-anakku, untuk penyelenggaraan jenazah pada bagian yang pertama ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Sekali lagi sebelum kita tutup, Pak Guru mengingatkan agar kita senantiasa mentaati protokol kesehatan dengan senantiasa membasuh tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas atau aktivitas di luar rumah yang kurang bermanfaat.
Pak Guru mendoakan semoga kita senantiasa sehat walafiat, dapat belajar dan dapat beribadah. Mari kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.